Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau biasanya juga dijadikan sebagai tempat rekreasi atau wisata. Bendungan juga seringkali digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di Indonesia ada banyak bendungan yang telah dibangun di berbagai daerah. Tentu saja karena bangunan ini sangat diperlukan dalam satu wilayah saja. Sebagai penampung cadangan air, bendungan sangat memberikan banyak manfaat besar untuk manusia. Pembangunan bendungan sendiri sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan di 2022 ini diberitakan bahwa ada 11 bendungan baru yang dibangun dan terletak di berbagai wilayah di Indonesia. Tentu saja ukuran setiap bendungan itu berbeda-beda. Ada faktor luas lahan untuk membangun bendungan itu sendiri dan beberapa faktor lainnya. Berikut ini kami sajikan 5 bendungan atau waduk terbesar di Indonesia hingga 2022 ini. Yang pertama ada Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hingga kini masih jadi bendungan terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Waduk ini dibangun sejak 1957 oleh kontraktor asal Prancis dengan tujuan utamanya adalah sebagai sumber mata air yang dapat mengairi irigasi sawah seluas 242.000 hektar. Potensi persediaan airnya per tahun adalah sebesar 12,9 miliar meter kubik dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Luas wilayahnya mencapai 8.300 hektar yang mencakup wilayah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, sampai ke Bandung. Yang kedua ada Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Waduk ini dibangun di tahun 2008 di mana telah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Kapasitas tampungannya adalah 979,5 juta meter kubik. Luas wilayahnya adalah 4.980 hektar yang mencakup daerah Majalengka dan Sumedang. Waduk ini membendung Sungai Cimanuk. Tujuan waduk ini dibangun pun adalah sebagai sumber dari irigasi persawahan. Seiring berjalannya waktu, waduk ini juga dijadikan PLTA. Yang ketiga ada Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini terletak 6 km di selatan kota Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pembangunan waduk ini adalah pada 1976. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk pengendali banjir di Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Luas genangannya mencapai 8.800 hektar dalam kapasitas maksimum atau saat puncaknya musim hujan. Tapi karena sifatnya pasang surut, luas genangan yang aktif terpakai tercatat adalah sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar. Luas wilayah waduk ini mencakup 7 kecamatan sekaligus. Yang keempat ada Waduk Kedungombo. Waduk ini terletak di perbatasan 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Waduk ini dibangun pada 1985 silam dengan rencana pembangunannya adalah untuk PLTA berkekuatan 22,5 MW dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektar sawah di sekitarnya. Luas total genangannya adalah mencapai 6.576 hektar. Yang kelima ada Waduk Karangates. Waduk ini terletak di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dibangun pada 1955 di atas tanah seluas 6 hektar. Waduk ini juga disebut sebagai Waduk Sutami. Sumber airnya adalah berasal dari mata air Gunung Arjuno dan ditambah air hujan. Pembangunannya adalah untuk PLTA berkapasitas 3,35 MW, di mana setiap tahunnya produksi listriknya mencapai 400 juta kWh. Bendungan-bendungan tersebut telah dibangun sejak lama. Dalam perjalanannya, pasti akan ada beberapa faktor yang memunculkan masalah pada konstruksi bendungannya itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemeliharaan bendungan untuk menjaga fungsi sebagai penampung air. Seperti pada kasus Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah yang diprediksi akan berumur 100 tahun, tetapi telah terjadi sedimentasi pada waduk dan umur waduk tersebut diperkirakan tidak akan lama. Kerusakan daerah aliran sungai yang parah menjadi penyebab dari terjadinya sedimentasi waduk ini. Sedimentasi sendiri adalah suatu proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu, dan karena kasus ini Perum Jasa Tirta Bengawan Solo pun memaksimalkan perawatan terhadap Waduk Gajah Mungkur yang menjadi tugasnya.
Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR juga telah melakukan kunjungan pada salah satu bendungan di Indonesia, yaitu Bendungan Sidanghela di Banten. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Basuki berpesan untuk terus melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun, khususnya bendungan, agar terjaga fungsi utamanya yakni sebagai konservasi atau tempat pemeliharaan air. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga berpesan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian agar terus memperhatikan persoalan eceng gondok dalam pemeliharaan bendungan untuk menjaga fungsi sebagai tampungan air. Bendungan atau waduk sangat perlu untuk dipelihara lebih karena kehadirannya sangatlah memberi manfaat besar untuk kehidupan masyarakat. Semoga pemeliharaan bendungan-bendungan di Indonesia bisa terus dilakukan dengan baik dan juga terus ditingkatkan agar bendungan-bendungan itu sendiri bisa tetap terjaga kualitasnya juga dapat berumur panjang. Menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa, kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi 2 kali atau 3 kali. Yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi!